Jadi sahabat PKU sekalian, yang namanya menyusui kalau dalam istilah agama itu kita kenal dengan rodho'ah. Ada anjurannya dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hamilaini kamilaini liman arada ayyutimmar rodho'ah. Salah satunya di ayat tersebut bahwasanya Allah menganjurkan bagi ibu menyusui anaknya, menyempurnakan penyusuannya minimal sampai 2 tahun. Kalau waktu yang tepat untuk menyapih sesuai dengan anjuran agama tadi, walaupun secara tidak langsung di situ hanya sebuah anjuran, bukan perintah, bukan kalimat perintah ya, yurdi'na itu kalau di dalam bahasa Arab itu adalah fi'il mudhari. Jadi bukan perintah, bukan fi'il amr, bukan perintah secara paten harus selama 2 tahun begitu. Tetapi anjuran tersebut disepakati oleh para ulama sebagai petunjuk yang harus ditepati atau petunjuk yang setidaknya minimal dilakukan oleh seorang ibu adalah paling tidak 2 tahun. Adapun kalau lebih, di dalam surat lain, di surat Al-Ahqaf ayat 15, wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahra, yaitu hamil dan menyusuinya itu sekitar sampai 30 bulan. Sampai 30 bulan itu masih boleh. Adapun kalau misalnya sebelum 2 tahun kita akan menyapih anak-anak, boleh saja, tapi atas dasar pertimbangan yang lainnya, misalnya kesehatan ibu, kesehatan bayinya, dan tentunya juga atas keridhaan dari ayah dan ibu, kesepakatan antara kedua orang tuanya gitu. Mengenai donor ASI, kalau di zaman Nabi dulu kita mengenal kita bahkan familiar dengan kisah Nabi yang disusui oleh Halimah Sa'diyah ya, oleh Ibunda Halimah. Donor ASI itu diperbolehkan. Dasarnya ada di surat At-Talaq ayat 6, wa in ta'asartu fasaturdi'u lahu ukhra. Jadi apabila kalian para ibu ini mengalami kesulitannya itu bisa berbagai macam ya, baik karena kesehatan, baik karena yang lainnya seperti itu, bisa disusukan oleh wanita lain. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, manfaatnya. Benar tidak donor ASI itu memang bermanfaat untuk bayinya, atau karena hanya ibunya yang tidak mau menyusui, itu jangan sampai, naudzubillah gitu. Hal terus yang kedua adalah keridhaan tadi, keridhaan ayah, keridhaan ibunya, dan juga kesepakatan dari ibu yang akan menyusui anaknya. Selanjutnya yang ketiga adalah kalau di dalam istilah Jawa itu kita lihat bibit, bebet, dan bobotnya. Dari siapa? Dari ibu susuannya. Karena apa? Karena apa yang masuk ke dalam bayi, apa yang bayi itu konsumsi akan berpengaruh kepada pertumbuhannya, bukan hanya pertumbuhan secara fisik, tetapi juga secara mental dan juga akidahnya. Begitu. Jadi kita perlu lihat, perlu mengetahui bagaimana kepribadiannya ibu sebagai pendonor ASI, bagaimana agamanya, bagaimana kesalihannya, dan juga yang lainnya. Kalau kita mendengar dari kisah-kisah para ulama terdahulu itu, bagaimana seorang ibu itu mengasihi menjadi satu kenikmatan sendiri bagi ibu-ibu para ulama masyhur kita. Karena apa? Karena saat beliau mengasihi, saat beliau memberi susu kepada anaknya, mereka bisa berlebih lama lagi untuk memperdengarkan Al-Quran kepada anaknya, dan inilah yang nantinya akan membentuk kepribadian dari anak-anak tersebut, dari bayinya tersebut. Dan yang keempat, saudara sepersusuan itu menjadi mahram, jadi berlaku hukum apabila dia disusui oleh seorang wanita, maka apa yang menjadi mahram dari wanita itu bisa menjadi mahram pula untuk bayinya, seperti saudara kandung. Begitu pula saudara yang sepersusuan bisa jadi seperti saudara kandung, seperti sabda Nabi SAW, innar rodha'ata tuharrimu minal wiladah.
Jadi sesungguhnya penyusuan itu mengharamkan seperti haramnya kelahiran. Jadi saudara sepersusuan itu seperti saudara kandung. Untuk teman-teman yang sedang menyusui, sahabat PKU, ibu-ibu sekalian dimanapun Anda berada, mengasihi itu bukan hanya tentang kita dan buah hati, tetapi mengasihi itu tentang penanaman tauhid sejak dini. Terima kasih. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.